Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Berjumpa kembali dengan saya Chandra ya, di mana hari ini seperti biasa hari Senin, tanggal 3 April 2023 kita akan bahas IHSG, sektoral, dan saham-saham apa aja yang potensi menarik di minggu ini ataupun sampai dengan minggu depan. Oke, yang pertama kita mulai langsung dari IHSG. Ya, IHSG so far eh, kemarin bergerak naik ya, sepanjang minggu lalu kurang lebih bergerak naik. Hari ini sideways, ya. Hari ini sideways dan kalau dia mampu bertahan di atas eh, ini ya 6.700 ya ini maka dia masih ada potensi untuk lanjut ya 6950 7.000 gitu ya. Tapi tapi kalau ternyata dia breakdown 6.700 ya siap-siap ya siap-siap IHSG akan menuju ke 6.300-an ya. Oke, itu untuk IHSG ya. Kita masuk ke IDX sektoralnya ya. Kita mulai dengan IDX. Biasanya IDX transportasi kenapa jadi? Oke, IDX transportasi. Ya, eh, IDX transportasi ya karena kemarin nggak mampu breakout ya MA200 dan hari ini candlenya agak kurang bagus ya. Nah ini kalau besok ternyata dia malah bikin nyulau lagi, itu udah hampir bisa dipastikan bahwa indeks transportasi akan lanjut penurunan. Artinya strong downtrend-nya akan dilanjutkan kembali ya. Yang tadinya sudah sempat mau uptrend karena 3 hari terakhir ini, termasuk hari ini, itu candle-nya agak kurang bagus. Dan besok kalau masih merah lagi, itu akan menjadi konfirmasi penurunan strong downtrend-nya. Tapi kalau ternyata besok bisa breakout MA200 ya itu masih bagus ya. Masih ada potensi untuk lanjut naik. Nah, sahamnya ada apa aja nih yang kira-kira menarik di sektor apa namanya transportasi ini? Ya, kita coba lihat di saham ASA ya. Kita coba lihat ASA. Ya, untuk ASA ini area support ya, area support dan kemarin berhasil mantul kena EMA terus turun lagi masuk lagi ke area support. Hari ini candlenya cukup lumayan. Ya, candle hari ini candle bisa dibilang candle hammer. Stokastik ada di tengah. Jadi kalau besok candlenya udah hijau itu eh, cukup positif ya buat si ASA ya, buat si ASA. Targetnya masih sama di 1.000 untuk sementara ya, terdekat dan harusnya MA200-nya juga nanti akan jatuh di kisaran 1.000 juga sih. Ya, artinya pada saat udah breakout 1.000 dan breakout MA200, maka dia akan lanjut uptrend. Seperti itu ya. Terus Jaya. Kita coba lihat Jaya. Ya, Jaya ya, Jaya ini sideways ya. Ini balik lagi poinnya harus kuat di atas MA200 atau harus breakout MA200 ya. Kalau selama belum breakout, potensinya antara dia sideways atau dia malah turun lebih dalam. Tergantung di garis 105 ini apakah dia bisa bertahan di atas 105 ya. Kayak ini kan bol besokannya langsung naik lagi gitu ya. Kalau iya, ya ini baru akan lanjut naik.
Terus kita coba lihat WH. Ya, WH-nya juga mulai menarik ya. Ini WH udah potensi breakout MA200 nih kelihatannya. Minggu ini kelihatannya dia potensi breakout MA200. Terus HIS. Ya, ini HIS juga harusnya cukup lumayan bagus eh, pergerakannya ya, karena laporan keuangannya juga cukup lumayan. Hmm, masih belum mampu closing di atas MA200 ya, meski udah bisa breakout, tapi closingannya balik lagi. Nah, ini bisa dipantau nih, ya, bisa dipantau. Nanti kita akan rekom juga nih, kalau misalnya memang udah oke. Terus TRJA, ya, ini TRJA juga lumayan ya, lumayan bagus. Ya, ini mungkin harusnya bisa sampai kisaran sini sih, 390-an ya. Atau malah mungkin nutup gap yang ada di sini. HATM juga laporan keuangannya bagus ya. Rata-rata yang bisnisnya transportasi, terutama ada batu baranya, itu bagus laporan keuangannya. Ya. Cuman saya hari ini candlenya agak kurang bagus ya. Bagusnya sih nunggu buy on weakness ya di sekitar 250-an. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya ya, teknologi. Ya, sektor teknologi ini eh, so far masih nggak kemana-mana ya, masih nggak kemana-mana, masih sideways ya. Kemarin sempat breakdown garis merah ya, area sideways yang di sini gitu ya, breakdown nggak lama balik. Nah, ini dia akan menguji lagi garis merah ya. Kalau masih kuat, dia masih main akan di sini ya, masih akan main di range garis merah ya. Kalau nggak kuat, baru dia akan turun lebih dalam ya. Target koreksi masih tetap sampai 4,5. Untuk sahamnya, Gotonya juga masih belum terlalu kelihatan ya. Masih belum terlalu kelihatan, baiknya ya mendingan nanti aja sih. Hmm, sektor teknologi nggak ada yang menarik-menarik banget ya. Mungkin kita bisa lewatin dulu aja. Oh sorry, coba kita cek dulu Tron nih. Oh iya, Tron ini masih belum terlalu kelihatan sih. Tron terus IRXX. Ini juga mungkin bisa dipantau sih. Tapi ini termasuk gorengan ya, karena sahamnya masih baru IPO ya. Oke, kita pindah lagi ke sektor energi. Ya, sektor energi kemarin kena MA200 di sini, terus dia rebound ya. Hari ini candlenya agak kurang bagus ya. Ini candlenya mirip kayak candle PTBA nih kalau saya cek tadi. Kita coba lihat PTBA-nya ya. Oh enggak, PTBA candlenya lebih bagus ternyata. Ya, ya ini PTBA kan ITMG udah mau bagi dividen ya, tanggal 10 November 10 April itu akan bagi dividen ya, nominalnya cukup lumayan. Nah, itu pasti akan disusul oleh saham-saham dari sektor energi lainnya seperti PTBA, Adaro, UNTR dan lain sebagainya. Nah, ya jagoan saya masih tetap sama, ada di PTBA ya. Potensi target kenaikan masih tetap sama, 4,5 sampai 4.300 sampai dengan 4,5. Ya, hari ini naik cukup lumayan ya, meskipun
eh, nggak terlalu besar juga volumenya ya, tapi harusnya sih masih oke. Ya, begitu pula dengan Adaro, ini juga masih bagus. Adaro, Indi, batubara masih oke ya. Ya, Indinya juga sama. Ya, ini Indinya juga sama. Ini candlenya memang hari ini agak kurang oke ya. Mungkin akan ada retracement atau sideways sebentar sebelum dia lanjut naik lagi. Seperti itu. Ya, Doritnya juga lumayan ya, lumayan sideways. Ya, menanti breakout MA 200. Nah, hari ini keluar laporan keuangan RMKE ya, ini juga ada hubungan sama batu bara juga ya. Laporan keuangannya naik 95%. Ini mungkin bisa dipantau buat besok ya. Mungkin masih bisa naik sampai resisten 4,5. Sorry, 8,5 ya. Nah, terus untuk minyak-minyak, memang hari ini minyaknya itu naik ya. Harga minyak tuh naik eh, cukup tinggi ya. Ini sampai di kisaran 80. Nah, cuman kalau saya pribadi melihat kenaikan ini masih belum bisa dibilang uptrend ya. Masih belum bisa dibilang uptrend selama masih belum bisa closing di atas 82 sampai 83 ya, atau 82 sampai 84 kalau boleh dilebarin. Nah, kalau udah bisa closing di atas 82 sampai 84 baru saya bisa bilang itu strong uptrend ya, potensinya bisa sampai 100. Nah, jadi kalau menurut saya sih dengan kenaikan minyak hari ini itu bisa dimanfaatkan untuk SOS ya. Ya, harusnya sih bisa dimanfaatkan untuk SOS. Tapi tergantung di hari Rabu nanti ya ada pengumuman inventory minyak. Ya, jadi untuk minyak eh, kalau saya sih masih wait and see atau lebih cenderung SOS. Kalau batu bara masih ya boleh beli lah ya. Tapi kalau harganya udah naik cukup lumayan ya mending cari yang lain sih gitu. TPMA ya, TPMA naiknya udah lumayan juga ya. Ya mungkin untuk batu bara, untuk energi itu dulu ya. Untuk energi itu dulu ya. Kita pindah aja ke sektor berikutnya. Infrastruktur. Ya, infrastruktur ini secara sektoral sih masih sebenarnya masih nggak kemana-mana ya. Ya masih nggak kemana-mana. Ini setelah sideways, terus naiknya juga dikit-dikit. Ya seperti biasa, jagoan kita kalau sideways stokastik. Ya tinggal nunggu satu candle besar, stokastiknya berpotongan, baru dia akan lanjut naik. Ya, untuk infrastruktur, kalau saya lihat sih masih belum ada yang terlalu menonjol ya. Apa namanya, telekomunikasi masih gini-gini aja ya. Ini Telkom, terus XCL-nya juga masih di situ-situ aja ya. Cuman nih kalau eh, bisa closing di atas 2100 ya atau 2130, ini bakalan bagus sih. Isatnya isatnya masih lumayan ya, masih lumayan.
Mungkin kalau mau masuk ya spekulasi buy ya di sekitar 6,5. Tower-toweran juga belum ada yang menarik sih menurut saya. Terus untuk karya nanti kita akan bahas di belakang aja ya. Ya, berarti eh, infrastruktur tinggal konstruksi ya. Kita coba lihat konstruksi itu laporan keuangannya nggak terlalu bagus. Yang udah keluar dan yang bagus itu cuman Adikarya nomor satu, nomor dua PT PP. Nomor tiga Wika karena Wika memang yang terakhir keluar. Waskitanya belum keluar. Cuman Wika ini laporan keuangannya agak kurang bagus ya untuk 2022. Jadi harga sahamnya juga nggak terlalu perform. Kalau untuk PT PP dan Adikarya, ya untuk PT PP Adikarya masih sideways nih kelihatannya. Iya, masih sideways. Ya, cuman ini menarik ya. Ini stokastiknya, sorry, MACD-nya kan dari sini ke sini. Ya, ini bikin new high. Apa, higher low ya. Tapi chartnya bikin lower low. Ya, meskipun sedikit sih. Ini menarik sih. Kalau dia nggak bikin new low lagi, artinya low yang di sini nggak di breakdown, nah ini potensinya naik. Ya, mungkin eh, yang di awal tahun saya bilang tahun ini mungkin harusnya properti konstruksi bisa perform ya. Meskipun nggak akan yang setinggi kayak energi di tahun 2021 2022 gitu, tapi ya paling nggak penurunannya mungkin udah mulai terbatas gitu seharusnya gitu ya. Tapi semua balik lagi ke laporan keuangan sih ya. Ya, jadi untuk infrastruktur nggak ada yang terlalu direkom untuk difokusin di situ gitu ya. Kecuali kan kayak energi, fokusnya ke batu bara, itu udah jelas ya. Sahamnya juga eh, sarannya bagusnya ke PTBA, itu juga udah jelas, sudah kelihatan juga. Ya, kalau untuk infrastruktur masih belum. Ya, jadi kita lanjut lagi ke industrial. Ya, industrial ini sideways ya. Eh, Bergerak sideways. Ya, tinggal nunggu dia mau breakout MA 200 atau dia malah mau bikin new low. Itu aja. Kalau breakout MA 200 dia lanjut naik, kalau bikin new low lanjut turun. Ya ini mungkin bisa dipantau itu kita coba lihat Astra dulu ya. Ya untuk Astra kelihatannya menarik sih ya. Nanti kita coba lihat besok lah besok. Karena candle hari ini agak kurang oke ya. Kalau besok candle hijau itu bakalan bagus sih. Terus UNTR-nya ya UNTR-nya lumayan ya. Tapi kalau bisa sih breakout MA 200 lebih bagus lagi. Terus selain itu hmm, apa ya? Ada nggak ya? Oh, nggak ada lagi. Mungkin ini yang baru IPO ya, PTMP ya. Meskipun menurut saya sih udah naiknya udah cukup tinggi gitu. Jadi ya kalau dia bisa breakout high yang di sini, baru dia lanjut lagi. Tapi kalau dia breakdown yang di sini, dia akan koreksi. Ya, jadi sementara ini dia sideways. Oke, kita lanjut lagi ke
Sektor berikutnya finance. Ya, di sektor finance double bottom, terus MACD-nya juga meningkat, harusnya dia masih bisa naik ya. Targetnya 1440. Kita coba lihat BBCA. Ya, BBCA-nya sih sideways ya. BBCA-nya sideways, tapi kelihatannya udah mulai agak berat. Ya, kelihatannya ya. Selama nggak bisa lewat 9.000 itu masih cenderung SOS ya. Terus BBNI-nya BBNI-nya juga sama ya. Belum bisa breakout 9.900. Ini saran sih masih SOS, kecuali dia bisa breakout 9.900 baru bisa masuk lagi. Bank Mandiri ya, Bank Mandiri hari ini terakhir sebelum besok dia stock split ya, jadi besok harganya udah langsung berubah. Cuman saya lupa stock splitnya perbandingannya berapa banding berapa gitu ya. 1:2 mungkin ya, 1:2 atau 1:4 palingan. Ini nanti tinggal bagi aja sama angka besarnya. Misalnya 1:2 berarti bagi dua. Gitu. Cuman historinya saham-saham yang IPO, yang stock split itu biasanya turun dulu biasanya. Cuman kalau kemarin berkaca dari BBCA setelah stock split harganya nggak turun, cuman sideways. Sideways sekitar 1 bulan 2 bulan baru dia naik. Nah, nggak tahu kalau Bank Mandiri ini akan seperti apa, gitu ya. Masih belum tahu. Berikutnya Bank BRI. Ya, Bank BRI kelihatannya udah siap-siap sih. Ya, siap-siap koreksi gitu kelihatannya. Kelihatannya, cuman eh, saya nggak yakin juga sih gitu ya. Terus terang untuk Big Bang tuh buat saya bikin ragu-ragu gitu. Tapi kalau lihat dari inflow-nya asing sih ya harusnya masih cukup oke lah ya. Harusnya sih masih cukup oke. Kalau lihat dari inflow-nya asing. Ya, cuman saya takutnya itu dalam 1 hari itu akan ada minus yang cukup lumayan di Big Bang gitu. Cuman ya nggak tahu juga. Ya, kita lihat aja. Berikutnya BRIS. Ya, ini masih eh, bank favorit ya. BRIS dan BPKP. Ya, ini BRIS masih, menurut saya sih masih uptrend ya. Bahkan masih awal-awal strong uptrend. Jadi masih boleh di hold ya. Target masih di kisaran 2.000. Terus berikutnya dari BPKP. Ya, BPKP ini ada potensi untuk naik ya. Ini bisa dibilang double bottom. Nah, ini harusnya ada potensi untuk naik. Kalau nggak salah tadi sempat udah muncul ya beritanya dia mau red issue secara resmi. Cuman saya belum lihat dalamnya, cuma lihat judulnya doang. Jadi saya nggak tahu red issue-nya berapa perbandingannya gitu, harga berapanya juga masih belum tahu kalau saya. Ya, cuman itu kan berita memang saya dapat dari 2022 awal atau 2021 akhir gitu. Ya baru kejadiannya di sekarang 2023. Ya so far sih masih oke. Ya. Terus untuk bank-bank kecil ya, terutama bank-bank digital ya kayak BBYP, BANK, Arto gitu ya, harusnya sih ada potensi untuk naik ya. Cuman semua tergantung dari laporan keuangan. Ya, semua tergantung dari laporan keuangan. Oke, terus kita lanjut berikutnya ke IMJS. Ya, IMJS ini harusnya juga bisa breakout ya, MA 200, begitu pula dengan IMAS-nya nih harusnya bakalan bagus.
Ya karena yang pertama kemarin kalau nggak salah ada info dia ada hubungannya sama Mercedes-Benz, saya lupa apa. Gitu ya. Kalau nggak salah dapat eh, nggak tahu lah. Pokoknya ada hubungannya sama Mercedes-Benz. Mercedes-Benz ya. Terus berikutnya hari ini juga sore-sore tadi keluar laporan keuangannya IMAS juga bagus ya. Itu artinya selama 1 tahun ini profit ya, profit dibandingin tahun-tahun sebelumnya yang selalu negatif atau rugi. Nah, ya jadi bisa bilang tahun ini mulai IM IMAS ini recovery. Ya, nah biasanya kalau udah mulai recovery, apalagi ditambah nanti kuartal 1 2023 laporan keuangannya bagus, itu sahamnya biasanya terbang. Ya, hari ini sama kemarin itu udah naik ya, meskipun volume transaksi udah mulai sedikit turun ya, tapi kalau besok masih bisa kenceng lagi ya itu bagus sih. Harusnya target terdekat tuh 1.300-an. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu dulu sih kayaknya. Oke, kita pindah lagi ke sektor healthcare. Ya, sektor healthcare masih sama ya, sama kayak minggu lalu, udah mulai nggak oke gitu ya. Jadi untuk saham-sahamnya juga kelihatannya harusnya ngikutin ya, kayak Mika, ini juga harusnya potensinya lebih ke arah turun sih. Terus PRDA, ya harusnya lebih ke arah turun. Heal. Ya, jadi kalau saya sih masih nggak terlalu positif di sektor healthcare ini. Ya, jadi kita akan lewatin dulu aja untuk sektor healthcare ini ya. Kita pindah ke sektor selanjutnya, basic material. Ya, basic material ini udah naik cukup signifikan ya. Jadi wajar kalau misalkan dia di sini nanti muncul pola candle reversal ya, siap-siap untuk jualan. Nah, di basic material ini mungkin yang bisa dipantau hari ini ya, hari ini tuh saham-saham baja ya, kayak GDST, ya hari ini arah ya, terus keras tadi juga sempat naik. Ya, ini mungkin bisa dipantau juga. Ini juga ada divergence ya. Ke sini lower low, ini ke sini higher low gitu. Ya, jadi baca-bacaan itu menarik. Terus apa lagi ya. Ya mungkin itu sih. Kalau misalnya kayak trio metal gimana? Trio metal kalau saya sih arahnya harusnya masih turun ya. Atau bisa SOS gitu. Ya ini info terus ada Teens. Ini juga harusnya masih bisa SOS. MDKA.
Ya, ini udah mulai ada candle reversal nih, ya. Candle hijau, terus ada candle merah. Nah, jadi kalau besok bikin new low, itu udah otomatis confirm reversal. Maksudnya akan lanjut turun gitu ya. Jadi ini kenaikannya cuman bisa dibilang namanya dead cat bounce ya. Naik untuk turun lebih dalam gitu ya. Antamnya juga sama ya. Kalau saya lihat sih potensinya ke arah situ. Soalnya dia bisa lewat 61,8%-nya, ya ini baru oke lah. Terus kertas-kertasan seperti yang dari bulan kemarin ya, saya bilang kertas-kertasan mungkin kita akan masuk di pertengahan tahun aja, 1 bulan sebelumnya. Jadi bulan 7 kita mungkin baru akan pantau tuh kertas-kertasan. Ya, terus untuk semen-semenan masih belum menarik juga ya. Jadi kita pindah aja ke sektor berikutnya, itu ada cyclical. Ya, untuk cyclical menurut saya nggak terlalu banyak yang menarik ya. Mungkin ini yang masih menarik, Rals. Ya, hari ini naik, volumenya juga cukup besar. Harusnya besok masih bisa lanjut naik. Target maksimal 800 untuk Rals. Terus Imas tadi udah ya. Apa lagi ya? Nggak terlalu banyak sih kayaknya di sektor ini yang menarik. Oke, kayaknya sih itu dulu aja ya kalau di sektor cyclical ya. Cuman saya mau info aja nih untuk saham LPPF, dia mau dividen ya, bagi dividen minggu ini, kumnya. Gitu. Cuman saya lupa tanggal berapa, jadi hati-hati aja untuk LPPF. Ya, kita lanjut ke sektor berikutnya, properti. Ya, properti ini juga masih, kelihatannya sih masih akan turun ya. Entah bikin pola double bottom atau gimana, ini masih belum terlalu kelihatan. Cuman kalau dari sahamannya itu BSD yang so far sampai sekarang masih paling oke. Ya, BSD yang paling oke. Dibanding dengan kayak CTRA. Ya. CTRA juga lumayan, tapi paling oke itu BSD. Ya, apalagi banding sama Summarecon gitu. Ya, ini jauh di bawah. Pewonnya juga masih belum. Oke, terus kita lanjut lagi ke sektor berikutnya. Ya, ini sektor terakhir ya, non cyclical. Ya, non cyclical teknikalnya ini sama ya, potensi strong downtrend.
mungkin ini didukung sama HMSP yang udah ARB beruntun ya. Ini HMSP udah ARB beruntun, eh, terus gudang garamnya, juga mulai potensi koreksi. Terus Unilevernya juga masih nggak terlalu oke ya, CPP juga udah nggak terlalu oke. Kecuali besok candle hijau ya, besar itu masih oke. Tapi kalau besok udah merah, udah jelek. Nah, mungkin di sektor ini yang bisa kita pantau itu adalah saham-saham CPO. Ya, Eh, beberapa laporan keuangan udah keluar ya kayak Gosco. Ya, kalau Bapak Ibu ingat saya sempat bilang untuk CPO dibanding kita ngejar saham yang blue chipnya di CPO karena bagi dividen juga nggak terlalu besar gitu ya. Mendingan masuknya ke lapis tiganya GSCO atau Gosco. Dan untuk lapis duanya itu ada di TAPG. Ya, ini laporan keuangannya mereka ini bagus-bagus. Ya, TAPG naik 3 kali lipat dibanding 2021. Costco laporan keuangan 2022-nya naik 6 kali lipat dibanding 2021 gitu ya. Jadi ini menurut saya paling oke sih ya secara laporan keuangan gitu ya, dan pergerakannya juga masih oke lah ya, nggak yang lambat teing juga enggak gitu. Cuman sayangnya untuk Costco sih nggak bagi dividen, untuk PAPG memang bagi dividen tapi nggak terlalu besar gitu ya. Jadi mungkin ini aja dari saya untuk pembahasan sektoralnya. Nah, kita mulai masuk ke ya, karya. Oke, sorry, kok ini sih? Hmm, order book. Kok order booknya begini? Oh, kayaknya susah ya melihatnya. Saya nggak terlalu terbiasa ngeliat di PC sih. Masuknya ke analisis itu ya? Bukan juga. Masuk kemana ya? Ah, ya udahlah kalau gitu kita masuk ke chartnya aja. Karya. Ya tadinya saya mau coba masuk ke ininya sih, apa namanya, transaksi broker summary-nya. Cuma nggak tahu masuknya dari mana karena memang saya nggak terbiasa pakai Stockbit. Oke, untuk karya. Ya, so far tuh masih sideways ya. Memang ini di sini ada pola candle bullish engulfing ya. Dan so far dia belum mampu breakdown dari low candle bullish engulfing ini. Jadi ini kelihatannya sideways dulu. Nah, seperti biasa sideways itu kan kita lihatnya dari stokastik ya. Nah, stokastiknya belum kelihatan dia mau motong lagi ya, mau motong lagi ya. Cuman kalau yang mau spekulasi gitu ya, mau spekulasi, ya mungkin bisa payon weakness nih kalau misalnya ada merah-merah gitu ya. Meskipun kalau menurut saya sih kelihatannya untuk ARB lagi itu yang kayak gini ya, ARB gini kelihatannya udah mulai agak susah ya kelihatannya. Karena kelihatannya sih dari
beberapa hari saya pantau, beberapa hari yang lalu ya, atau bisa dibilang minggu lalu lah saya pantau beberapa hari itu broker bandarnya udah mulai ada aktif ya. Misalkan hari ini beli, besok jual gitu. Besoknya lagi beli lagi, besoknya lagi jual lagi gitu ya. Udah mulai aktif trading gitu ya. Jadi harusnya nggak yang turun lagi gitu. Karena kalau yang turun lagi kan artinya dia broker bandarnya itu eh, buang terus kan. Nah, kalau ini udah enggak gitu. Ya, jadi mungkin bisa dipantau untuk saham karya ya. Apalagi kalau dia nggak break low dari low yang di sini ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin hari ini sampai sini aja. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan.